Tiba-tiba waktu mau ngambil, Wak, aku dikejutkan sama suara bisikan dari arah belakang. Keluar, cepat keluar. Jadi kayak gitu, terjungkal sih aku waktu denger suara tuh. Apa tuh? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam Jumat ini aku datang kembali dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 296, Wak. Karena ada banyak sekali nih request dari Wawa-Wawa yang pengen aku bawain KHW di tahun lama, nah dia 60-70-an lah. Di hari ini, Wak, akhirnya aku dapat nih satu cerita dari Wawa yang kisah ini terjadi di tahun 60-an. Mantap. Nah, kisah ini bercerita tentang kejadian mistis di sebuah rumah mewah tahun 60-an dan dialami oleh kakeknya Wawa yang biasanya dipanggil Akong, Wak. Nah, jadi Akong ini tuh menikah dengan seorang perempuan keturunan Chinese Belanda dan mereka ini tinggal di sebuah rumah mewah yang dimiliki sama keluarga istrinya. Nah, setelah beberapa bulan menikah, istrinya si Akong ini tiba-tiba mengalami sakit yang aneh, Wak. Dan untuk menyembuhkan penyakit itu, mertuanya Akong melakukan ritual yang tidak biasa. Nah, sejak saat itu Akong jadi merasakan ada banyak sekali kejanggalan di rumah mewah ini, Wak. Kejanggalan seperti apa itu? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Gina dari Sumatera Barat. Halo Gina. Nah, jadi kisah ini tuh dialami oleh kembaran neneknya Gina di tahun 60-an, Wak. Jadi neneknya si Wawa ini keturunan Chinese Jepang bernama Xiu Mei. Nenek Xiu Mei ini punya kembaran laki-laki namanya Xiu Ming. Nah, biasanya Gina memanggil mereka, si nenek dipanggilnya Ama, si kakeknya ini kembarannya si nenek dipanggilnya Akong. Nah, inilah si Akong nih. Sejak kecil Ama, Akong dan juga orang tuanya ini tinggal di sebuah kota X lah gitu. Terus beberapa tahun setelahnya Ama memutuskan untuk nikah muda. Waktu itu umurnya masih 16 tahun, Wak. Sedangkan Akong memilih untuk jualan roti keliling pakai sepeda ontel di sekitar tempat tinggalnya. Waktu itu Akong nih gigih kali dia jualan roti. Dia pantang pulang kalau rotinya tuh belum habis. Dan berkat kegigihannya selama 4 tahun dagang, Wak, Akong ini punya pelanggan setia. Dagangannya pokoknya selalu laris, selalu habis. Dan selain karena rotinya ini memang enak juga, penjualnya juga ramah, ganteng pula. Definisi gantengnya cowok Chinese gitu lah, Wak. Kulitnya putih, bersih, badannya tinggi. Jadi pokok macam artis Cina lah. Nah, dia Akong aku tuh. Gak heran kalau waktu jualan banyak kali cewek-cewek yang kepincut sama si Akong. Tapi gak ada satupun dari mereka yang berhasil memikat hatinya Akong tuh, Wak. Hingga pada suatu hari saat usianya Akong ini sudah menginjak usia 20 tahun, Akong ngide buat keliling ke komplek yang belum pernah dia lewatin. Dia pun nyoba jualan ke sebuah perumahan mewah, ke perumahan elit di dekat tempat tinggalnya. Kata orang-orang, perumahan itu tuh isinya orang-orang kaya lah gitu, Wak. Mana tahu ada yang ngeborong dagangannya Akong ya kan? Pergilah Akong ke sana. Nah, waktu Akong masuk ke perumahan itu buat nawarin rotinya, Wak, dia pun mengayuh sepedanya sambil membunyikan bel sepeda tuh. Sesekali dia teriak, "Roti, roti, roti," kayak gitu. Nah, mendengar teriakan itu, ada seorang pembantu atau asisten rumah tangga dari salah satu rumah di sana yang keluar bawa nampan, Wak. Nah, ART ini namanya Mbak Yani. "Roti," kata dia kayak gitu. Dah, Akong pula. Akong pun berhenti tepat di depan rumah tingkat berwarna putih. Rumah tuh besar kali katanya. Ada 2 mobil dan juga ada garasi. Mbak Yani pun keluarlah dari rumah itu. Dia langsunglah pilih-pilih roti yang mau dia beli. Nah, di saat Mbak Yani milih roti, Akong tanpa sengaja ngelihat ada seorang gadis, Wak, yang lagi ngintip gitu dari jendela rumah besar itu. Gadis tuh cantik kali, Wak. Wajahnya tuh khas keturunan Chinese Belanda dan kelihatannya juga seumuran sama Akong. Dia malu-malu gitu senyum ke arah si Akong. Dah, waktu Akong curi-curi pandang ke jendela, Mbak Yani juga ngeh nih kalau Akong lagi ngeliatin majikannya. Mbak Yani nyeletuk, "Cantik ya kok," kata gitu. Nah, salting si Akong digituin, Wak. Nggak apa-apa, Mbak. Terus tiba-tiba Mbak Yani bilang lagi, "Cantik sih memang, tapi sayang dia nggak pernah keluar rumah." "Loh, kenapa, Mbak?" "Ya, saya juga nggak tahu ya kok ya. Tapi katanya sih biar cantiknya nggak luntur, orang-orang rumahnya juga aneh kok. Masa tiap menjelang malam sebagian besar lampu tuh harus dimatikan dan semua pekerja di sini tuh ya harus balik sebelum matahari terbenam, termasuk saya." Tiba-tiba ya Mbak Yani cerita kayak gitu, Wak. Aku langsung, "Hah? Kok bisa kayak gitu, Mbak?" "Nggak tahu kok, saya juga nggak ngerti. Tapi udahlah kok, mending Koko cari cewek lain aja lah. Koko kan ganteng, jadi pasti banyak nih cewek yang ngantri sama Koko. Nggak usah lagi sama majikan saya," katanya kayak gitu. Nah, setelah bilang kayak gitu, udah Mbak Yani langsung bayar. Masuklah ini bawa roti yang udah dia beli kan. Dan udah Akong pun lanjut lah ini jualan lagi.
Nah setelah dari rumah Mbak Yani, wah Akong ini malah kebayang terus sama wajah cantik majikannya Mbak Yani. Jadi hari-hari berikutnya tuh Akong ini selalu lewat depan rumah dia biar bisa nengok gadis itu lagi. Dan dia ini juga berharap Mbak Yani tuh bisa beli rotinya lagi biar dia bisa berlama-lama stay di depan rumah. Dan betul aja Mbak Yani tuh jadi sering gitu loh Wak beli rotinya Akong, karena rotinya Akong ini juga enak. Jadi majikannya suka selalu nyuruh Mbak Yani beli terus. Dan sama seperti sebelumnya, si gadis itu Wak selalu ngintip tuh dari jendela setiap kali Akong berhenti. Gak jarang juga Akong sama si cewek ini pun saling senyum lagi tuh kalau misalnya lagi tatap-tatapan ya kan. Nah hampir tiap hari Akong selalu datang ke rumah itu Wak. Dan pada suatu ketika waktu Akong lagi berhenti lagi di depan rumah gadis pujaannya, tiba-tiba ada sebuah mobil masuklah ke halaman rumah. Nah dari sana turun sepasang suami istri Wak. Si suami wajahnya macam bule Belanda gitu, sementara istrinya muka-muka Chinese, muka Tionghoa. Dan rupanya mereka berdua ini adalah orang tua dari gadis yang sering ngintip lewat jendela itu. Namanya suaminya ini Peter, nama ibunya Meling. Nah waktu turun dari mobil, Peter langsung masuk aja ke dalam rumah Wak si bapaknya nih. Sementara Meling mamanya ngeliat ke arah Akong, ditengok dari kepala sampai ujung kaki ya kan, ditengok. Dan gak lama setelah itu, Meling ini si ibunya ini langsung ngedeketin Akong. Dia nanya pakai bahasa Mandarin Wak. Nih Xiao Xianmei, kata dia gitu, Xiao kamu apa? Akong jawab lah pakai bahasa Mandarin juga. Gue bu, katanya anjing bu gitu. Nah dengar jawaban itu Meling langsung senyum Wak, senyum ramah. Padahal sebelumnya judes sekali buka dia. Dia kan ditengok dari ujung kepala sampai ujung kaki kan. Tahu gue bu. Ya langsung senyum. Ditinggalnya si Ameng. Ameng pula Akong. Sumringah kali lah pokoknya waktu dia masuk rumah tuh Wak. Dah beberapa hari kemudian Akong kan jualan lagi tuh ke sana. Tapi waktu lewat depan rumah Wak, dia nggak ketemu sama Mbak Yani. Tapi di depan rumah itu malah ada Meling, ibu yang lagi duduk di teras rumah sambil minum teh. Pas Akong lewat diberhentiin sama Meling. Berhenti gitu kan. Sini kamu. Dipanggilnya si Akong. Masuklah Akong ke teras ya kan. Dan tanpa diduga Meling ini juga manggil anak perempuannya buat keluar nemuin si Akong Wak. Duk-dukan langsung Akong, ini berarti cewek yang kemarin aku senyum-senyum ini kan, iya kan. Dan pas cewek tuh keluar makin salting lah Akong atau ngeliat cantik kali cewek ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi Wak, Meling tiba-tiba bilang, kamu mau nggak nikah sama anak saya? Katanya. Dengar pertanyaan itu Akong langsung nge-freeze. Apa nggak kaget? Kok tiba-tiba aku diajak nikah sama anaknya cantik pula anaknya kan. Akong salting, Akong bingung, aku nggak tahu mau jawab apa. Tapi waktu ngelihat pujaan hatinya ada di depan mata, Akong pun langsung mantap. Iya bu, mau bu. Saya mau nikahin anak ibu, kata dia. Nah denger itu Meling pun langsung tersenyum. Dan dia nanya ke anaknya, kamu gimana? Mau nggak? Dengan malu-malu si gadis atau perempuan tadi pun ngangguk. Mau bu, kata dia gitu. Nah jadi saat itu aku langsung tahu kalau perasaannya berbalas. Disetujui nikah sama emaknya ya kan. Nah aku pun langsung berjabat tangan di situ dengan gadis pujaannya ini depan matanya. Dan si gadis ini pun memperkenalkan namanya. Namaku Lizen. Ya waktu jabatan tangan di situ. Aku sempat salfok nih. Waktu nengok jempolnya Lizen ini bercabang. Jadi kalau misalnya di total jarinya itu ada 11 Wak. Cuman waktu gitu aku diabaikannya aja. Dia kan memang udah suka sama perempuan ini, sama Lizen ini kan. Nah dia lanjutlah ngobrol-ngobrol lagi sama Meling, sama Lizen. Biasa Wak, ngobrol biasa. Dan setelah itu dia baliklah ke rumah buat dia ngabarin ke ama, kembarannya, neneknya Wawa sama orang tuanya. Diajak nikah begini. Singkatnya keluarganya Akong pun setuju sama rencana pernikahan mereka ini. Waktu itu keluarga Akong pengen pernikahan itu dibuat pesta besar gitu loh, ngundang banyak orang lah. Tapi keluarganya Lizen nggak setuju. Mereka pengen resepsinya tuh tertutup aja gitu loh, keluarga dekat aja yang diundang. Nah waktu itu aku langsung keinget nih sama ucapannya Mbak Yani yang bilang kalau Lizen kan nggak pernah keluar rumah. Jadi waktu itu dia mikir, oh mungkin Lizen sama keluarganya memang introvert dan dia ini juga takut ketemu banyak orang, makanya dia nggak mau ngundang banyak tamu. Mungkin gegara itu kali ya gitu. Nah dengan pemikiran itu, Akong pun setuju-setuju aja lah Wak, melangsungkan pernikahannya secara tertutup di rumahnya Lizen. Nah pernikahan itu cuma dihadiri keluarga intinya Akong aja dan juga keluarga inti atau keluarga besarnya Lizen. Udah cuma 2 keluarga itu aja. Nikahlah mereka. Pernikahan berjalan lancar dan setelah menikah, Meling, ibu mertuanya ini menginginkan Akong untuk tinggal di rumah mereka. Nggak boleh si Lizen yang dibawa ke rumahnya Akong, nggak boleh. Aku nggak keberatan juga karena dimanapun dia tinggal yang penting dia bisa bersama dengan istrinya. Pokok di sini tuh udah bucin kali lah Akong sama Lizen. Nah, jadi sehari setelah menikah, Akong langsung pindahlah ini ke rumah mewahnya Lizen ya kan. Tapi tanpa diduga, disinilah dia mulai mengalami banyak sekali kejadian aneh. Wah.
Kejadian aneh itu bermula di malam pertama setelah Akong menikah sama Lizen. Baru di malam pertama. Jadi malam itu karena kecapean ya kan, mereka pun berdua langsung tidur nih. Tidur di kamar mereka yang ada di lantai 1 paling ujung. Terus tiba-tiba tengah malamnya sekitar jam 1 Akong kebangun, dia mau pipis. Nah karena kamar mandi mereka ini ada di luar kamar, Akong keluarlah ini. Keluar kamar mau menuju ke kamar mandi. Dan pas dia mau jalan masuk ke dapur, Akong sempat lihat ada foto keluarga terpajang di dinding. Di foto itu ada kedua mertuanya, ya kan, Peter sama Mei-ling. Terus ada satu anak laki-laki. Nih laki-laki ini kakaknya si Lizen, namanya Livan. Terus ada lagi satu anak perempuan. Cuman mukanya hancur, nggak jelas mukanya. Aku nggak tahu nih yang hancurin muka siapa gitu. Tapi yang jelas Akong tuh nggak ngelihat ada foto Lizen di situ. Di situ Akong mikir, kok nggak ada istri aku di sini ya? Apa dia belum lahir? Atau mungkin dia lagi nggak ikut aja gitu. Dah diabaikan ya. Setelah nengok foto itu, Akong masuklah ke kamar mandi buat pipis tadi kan. Nah belum selesai si Akong ini buang air kecil, Akong dengar ada suara ketukan pintu dari luar. Pintu kamar mandi itu diketok. Tok. Makin lama ketukan tuh makin keras. Macam mau didobrak gitu. Bentar ada orang di dalam, kata si Akong di dalam kan. Tapi suara ketukan tuh nggak berhenti juga. Jadi buru-buru lah Akong dipipis ya kan. Nah akhirnya setelah dia selesai langsung lah dibuka pintu tuh. Ternyata ini baru diketok nih, dibuka pintu, nggak ada orang di luar, nggak ada, kosong. Tapi waktu dia lihat ke lantai dapur, di sana tergeletak ada sarung tangan warna merah. Dan sarung tangan itu adalah sarung yang dipakai sama Lizen waktu nikahan kemarin. Jadi Akong pikir yang ngetok pintu tadi itu istrinya. Dah Akong mau ngambil nih sarung tangan itu kan. Tiba-tiba waktu mau ngambil, Akong dikejutkan sama suara bisikan dari arah belakang. Keluar! Cepat keluar! Jadi kayak gitu, terjungkal sih Akong waktu denger suara itu. Apa tuh? Suara itu tuh macam suara perempuan yang lagi marah gitu loh, Tapi waktu aku nengok ke belakang, ke arah kamar mandi kan, berarti kan gak ada siapapun juga. Padahal suaranya dari belakang. Akong buru-buru berdiri mau kabur, cuman dia baru ngeh sarung tangan merah yang ada di lantai itu, nggak ada, lenyap juga. Pada nggak ada semuanya, suara orang yang ngetok pintu nggak ada wujudnya, sarung tangan tuh tiba-tiba hilang, yang berteriak belakangnya juga nggak ada. Apa nggak makin merinding si Akong di situ kan? Langsung lah buru-buru dia balik lah ini ke kamarnya. Tapi belum selesai nih ya. Waktu dia dari dapur, dia mau balik ke kamar, dia tuh harus lewat ruang tamu dulu Waktu lewat ruang tamu di situ Akong dikejutkan lagi sama suara benda jatuh, gitu. Rupanya benda yang jatuh itu cuman kertas, padahal suara itu macam benda berat yang jatuh. Tapi waktu diperhatikan yang satu-satu yang jatuh itu cuma kertas Mandarin. Jadi ada kertas putih yang biasa dipakai buat ukiran tulisan Chinese gitu loh, Ada di situ. Jatuh tepat di kaki dia. Aku ngerefleks nunduk lah kan. Nunduk mau ngambil si kertas itu. Dan waktu dia nunduk ini, dari sela-sela dua kakinya tuh, dia lihat ada sepasang kaki perempuan tegak di belakang dia pakai sepatu Lotus Fit. Jadi ini kata Wawa dia sepatu kecil khas Cina zaman dulu tuh ada sepatu di belakangnya. Dia tengok ke belakang, nggak ada juga orang tuh. Wujud belakang tuh nggak ada. Tapi waktu dia nunduk nengok ada kepala pula, ada kaki. Makin deg-degan lagi, larilah dia masuk ke kamarnya. Begitu dia sampai di kamar, dia lihat istrinya masih tidur. Jadi bisa dipastikan yang ngetok pintu kamar tadi dan juga sepasang kaki yang ada di belakang tuh pasti bukan istri aku, bukan Lizen nih. Akhirnya dengan badan masih gemetar, shock itu kan, aku langsung ambil selimut, dia buru-buru lah tidur di samping istri, dia dempet ke istri. Beberapa hari setelah kejadian itu, Akong ini berusaha untuk ngelupain apa yang dia lihat dan dia dengar di kamar mandi kemarin. Dia nggak cerita apapun, baik itu sama istrinya maupun sama mertuanya, siapapun orang dalam rumah tuh, udah dianggap angin lalu aja lah. Akong pun menjalani kehidupan barunya di rumahnya Lizen dengan normal. Nah selama tinggal di rumahnya Lizen, Akong ini juga udah nggak dibolehin lagi jualan roti. Dia disuruh sama mertuanya untuk fokus jagain istrimu aja. Karena Peter, bapak mertuanya, sering keluar kota. Sementara Mei-ling dan juga kakaknya Lizen tuh, si Lihan tadi, jarang juga ada di rumah. Jadi kesehariannya si Akong tuh semenjak menikah ya cuma di rumah aja, literally cuman jagain Lizen aja. Karena semua pekerjaan rumah juga udah dikerjain sama Mbak Yani. Dan di rumah cuman gitu-gitu aja gitu loh. Selain itu, beberapa bulan setelah menikah, Akong ini baru tahu kalau Lizen ini punya penyakit, penyakit yang waktu itu dianggap aneh lah. Jadi suatu malam, tepat pada saat bulan purnama, Lizen ini tiba-tiba ngeluh, tubuhnya panas, sakit gitu kan. Waktu diperhatikan di kulitnya, muncul macam bintik-bintik orang kena cacar tuh loh. Dan Lizen suka teriak-teriak nih, saking nggak kuat nahan sakit mungkin itu kan. Di situ Akong ini juga panik lah ngeliat istrinya kayak gitu. Dan baru kali
kali itu juga dia ngelihat istrinya teriak-teriak macam orang kesurupan. Teriak itu heboh, Wak. Cuman anehnya di sini, meskipun Lizen itu teriak-teriak nggak karu-karuan kan, nggak ada satupun orang di rumah itu yang panik. Mama, bapaknya, abangnya santai aja semua ya. Macam udah biasa ngeliat kejadian itu. Jadi satu-satunya yang panik waktu itu cuman Akong aja. Dia cobalah tenangin istrinya, udah tenang sayang ya, tenang. Dia kipasin badan istrinya biar nggak kepanasan sambil nunggu mertuanya manggil dokter nih ke rumah. Tapi waktu ditunggu, bukannya manggil dokter, Wak. Meling ini malah nelpon Livan. Livan waktu itu lagi di luar. Dia telepon si Livan. Nah, nggak lama setelah telepon, Livan ini pun balik. Abangnya balik sambil membawa seekor ayam hidup. Wah, ayam dibawanya. Aku waktu itu nggak tahu nih kenapa kok kakak ipar aku bawa ayam hidup ke rumah. Tapi yang jelas, Wak, beberapa saat kemudian Livan ini nyembelih ayam itu, ditampungnya darah itu ke sebuah wadah, dan darah itu rupanya diusapkan ke seluruh tubuhnya Lizen sambil dia memandikan Lizen di dalam bathtub. Jadi tuh Lizen tuh macam mandi darah ayam. Nah, waktu darah itu diusapkan ke tubuhnya, Lizen teriak sejadi-jadinya, Wak. Akung tuh ya kasihan kali dia nengok istrinya ya kan. Tapi udah dia cuma bisa diam aja, Wak. Dia pengen kali nanya sama istrinya, ngapa kok istri aku dimandiin pakai darah ayam? Tapi dia tuh udah keburu sungkan duluan, diurungkannya lah niat itu nggak enak dia, Wak. Apalagi pendatang baru dia di sana ya kan. Dah. Beberapa saat kemudian, dan setelah dimandiin sama darah ayam itu, istrinya dibawa lagi lah ke kamar. Dan gak lama setelahnya, baru agak tenang nih, Wak. Udah gak kesakitan lagi, bisa tertidur itu istrinya. Barulah setelah istrinya tidur, Meling ngajak Akong ngobrol di ruang tamu. Ayo, saya mau ada sesuatu yang mau saya sampaikan, katanya. Ngobrol. Meling bilang, kamu udah lihat kan kalau Lizen ini punya penyakit? Dan penyakitnya itu akan selalu kambuh setiap malam bulan purnama. Ibu harap kamu sabar-sabar ya jagain istrimu, katanya kayak gitu. Oh iya Bu, saya bakal selalu ada di samping dia. Cuman kalau boleh tahu itu sakit apa ya Bu ya? Udah, kamu gak perlu tahu penyakitnya apa. Tapi yang jelas dengan kondisinya itu, dia gak boleh punya anak. Keberatan gak kamu? Aku sempat ngerasa aneh, Wak, sama ucapan ibu mertuanya kan. Tapi demi kesehatan istri yang sangat dia cintai ini, aku cuma ngangguk aja. Oh iya Bu, baik, saya gak keberatan. Gak apa-apa, gak boleh punya anak, gak apa-apa sama dia tuh dalam hatinya. Nah dah, setelah kejadian malam itu, aku udah gak kaget lagi, Wak. Pas ngelihat penyakit istrinya ini kambuh, dia udah macam terbiasa juga lah dengan ritual penyembuhan istrinya yang dimandikan dengan darah hewan tadi. Cuman di satu sisi, Wak, dia juga ngerasa apa yang menimpa istrinya ini kok aneh kali. Kenapa penyakitnya ini cuman kambuh waktu bulan purnama aja? Terus kenapa disembuhkannya juga harus pakai darah ayam? Dan ngapa pula kami nggak boleh punya anak? Apa nggak mau punya keturunan mereka nih ya kan? Tapi lagi-lagi karena Akong ini orangnya nggak enakan kali, Wak. Jadi dia tuh nggak pernah nanya-nanya hal itu ke mertuanya. Bahkan dia juga nggak pernah nanya ke Mbak Yani, ART itu. Sampai 3 tahun setelah pernikahan, Wak, tiba-tiba saja Lizen, istrinya, mau punya anak. Kaget sih aku waktu dengar itu kan. Dia bingung nih harus ngerespon kayak gimana. Karena dia tuh jadi keingat pantangan dari bu mertuanya. Nggak boleh kalau Lizen ini punya anak gitu. Pun selain itu dia juga takut kalau istri nanti kenapa-napa kalau ngelanggar si pantangan itu. Tapi di sisi lain, Akong juga pengen punya anak, Wak. Jadi di malam itu Akong pun nekat, Wak, mengabaikan pantangan dari ibu mertuanya. Dia menyanggupi permintaan istrinya yang pengen punya momongan, dan di malam itu mereka langsung melakukan sesuatu lah gitu biar punya anak. Dah. Nah, singkat cerita, beberapa minggu setelahnya, tiba-tiba saja penyakit istrinya ini kambuh, Wak. Dan kali ini kambuhnya tuh terjadi sebelum bulan purnama. Biasanya kan waktu bulan purnama, ini sebelumnya. Tubuhnya Lizen ini bintik-bintik merah lagi, dia teriak-teriak kalap lagi. Dan ngelihat penyakitnya Lizen yang kambuh di luar waktu biasanya, Meling langsung panik. Biasanya kan dia gak pernah panik, Wak. Biasa-biasa aja dia kan. Cuman waktu di saat itu panik dia. Kelihatan kali panik betul ya. Dia panggil, Wak, tabib ke rumah itu. Dan waktu si tabib ini memeriksa kondisinya Lizen, wah, Meling makin marah besar setelah dia tahu kalau Lizen lagi hamil muda. Udah aku bilang kan Lizen gak boleh punya anak, ngapa kau langgar? Dia marah ke Akong, ngapa kalian langgar, ha? Keluar kau dari kamar Lizen. Akong keluar lah itu, dia gak dibolehin ngelihat istrinya diobatin. Dikunci pintu sama Melingnya kan. Jadi di dalam tuh cuma ada Lizen, Meling, Livan, abangnya sama tabib. Bapaknya gak ada, si Peter gak ada. Nah hampir semalaman, Wak, Akong nunggu tuh di ruang tamu. Kan ada bolehin masuk. Mereka gak keluar-keluar juga. Sampai malam nih gak keluar. Aku gak tahu pengobatan macam apa yang lagi dilakukan sama mereka di dalam. Cuman yang jelas di pagi harinya, Wak, Meling baru keluar dari kamar sambil bawa kantong hitam. Masih dalam kondisi marah, si Meling bilang, ini semua gara-gara kau ya. Kau udah pernah ngelanggar. Jadi kau harus janji apapun yang terjadi sama istrimu nanti, kau gak boleh ninggalin dia.
Ingat gak? Aku nunduk aja dia diam aja tuan. Dia pun juga nyesal udah ngelanggar pantangan ibu mertuanya karena ini kan yang paling dia takuti terjadi. Dan pada saat itu juga Wak Meling langsung ngasih kantong hitam ini ke Akong. Nih, ini janin istri kau. Kubur di belakang rumah. Kau kehilangan dia karena ulah kalian sendiri. Shock si Akong di situ. Wak. Ternyata semalam itu tabib sama ibu mertuanya berusaha ngegugurin kandungannya Lizen. Itu ada dalam kantong janin itu. Waktu tahu kenyataan itu Wak, nggak habis pikir si Akong. Gimana pun juga istrinya ini kan memang pengen anak ya kan Wak. Tapi kok anak ini malah digugurin sama neneknya sendiri. Cuman di situ aku nggak punya daya untuk marah ke mertuanya Wak. Karena dia ini juga waktu itu ngerasa bersalah juga. Karena dialah Lizen ini jadi sakit kayak gitu. Jadi udah dia cuma nurutin aja, dikuburinya lah ini janin anaknya di belakang rumah. Beberapa saat setelahnya Akong masuk ke dalam rumah untuk ngelihat kondisi istrinya Wak. Dan pada saat itu juga waktu masuk ke dalam kamar istrinya, Akong kaget sekaget-kagetnya waktu melihat wajah istrinya yang tadinya cantik kali tiba-tiba berubah Wak, keriput macam orang tua. Hanya dalam waktu 24 jam berubah drastis. Gak cuma itu aja, tubuhnya Lizen ini juga jadi kurus, kering, kelihatan nih tulang-tulang ini itu kelihatan. Nangis ya Akong di situ. Dia bukannya nangis karena istrinya berubah jadi kayak gitu Wak ya, tapi dia ini nangis ngelihat istrinya udah terbaring lemah di ranjang, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kayak gitu Wak. Dipegang lah tangan istri. Maafin aku ya sayang ya, maafin aku. Aku nggak tahu kalau misalnya bakal jadi kayak gini. Lizen juga ikutan nangis Wak, digenggamnya juga lah tangannya. Kamu nggak bakal ninggalin aku kan, kata dia kayak gitu. Seolah-olah memang dia tuh takut betul Wak kehilangan Akong. Nah di situ Akong langsung janji, aku janji yang aku nggak bakal ninggalin kamu gimana pun keadaan kamu. Karena sejak awal Akong ini memang udah tulus Wak untuk nikahin Lizen. Jadi walaupun kayak gitu keadaannya Lizen ini berubah dalam waktu 24 jam tuh, Akong tetap menerima dia. Iya aku nggak akan ninggalin kamu, kata dia. Seharian penuh, masih di area yang sama Wak ya, seharian penuh Akong terus berada di kamar jagain istrinya. Dan waktu jam makan malam tiba, Akong berencana mau nyuapin istrinya dalam kamar Wak. Jadi dia ke dapur dulu lah ya kan buat ngambil makanan. Tapi sebelum ngambil makan, dia mampir ke kamar mandi dulu Wak untuk cuci tangan sama cuci kaki gitu. Karena sejak pagi Akong ini belum sempat bebersih diri Wak. Cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, nggak nyempetin mandi, yang penting udah bersih-bersih muka aja. Nah waktu dia lagi cuci tangan di wastafel Wak, kan ada cermin tuh. Tiba-tiba dia ngelihat ada bayangan seorang perempuan di belakang dia, mukanya hancur kali Wak. Gitu. Kaget aku kan, aku tengok ke belakang, nggak hilang Wak, nggak hilang. Si perempuan itu ada di belakang dia tuh tiba-tiba nyekek. Sudah aku bilang harus aku keluar. Kata dia kayak gitu, sampai diteriakin kayak gitu. Si perempuan ini Wak cekek si Akong sambil ngomong kayak gitu. Akong panik, kan masih dicekek nih. Dan perempuan itu teriak gitu, keluar, pergi. Aku langsung berontak, dilepaskannya tangan si perempuan itu, dia berlari langsung ke dalam kamarnya. Waktu nyampe di kamar dia pengen cerita Wak sama istrinya. Tapi waktu dia masuk, kondisi istrinya makin lemas lagi, wajahnya makin pucat dan napasnya langsung nggak beraturan gitu loh Wak. Ngapain istri aku kan, waktu digenggam istrinya udah dingin kali tangan istri itu. Terus tiba-tiba Lizen ngomong kayak gini, "Kok kalau kamu betulan sayang sama aku, simpan cincin ini baik-baik ya. Waktu aku udah gak banyak lagi," katanya. Dilepasin sama Lizen cincinnya kan Wak, dikasihnya ke si Akong. Dan belum sempat Akong membalas ucapannya, Lizen udah lebih dulu menghembuskan nafas terakhirnya. Meninggal Lizen di situ Wak, meninggal. Akongnya masih syok sama kejadian kamar mandi, apa gak langsung syok lagi ketika dia melihat istrinya meninggal depan mata dia. Meninggal. Lizen meninggal. Dan akhirnya beberapa hari setelahnya Lizen pun dimakamkan Wak. Tapi anehnya dari beberapa orang yang datang ke sana, hanya Akong dan keluarganya Akong saja yang berduka. Sementara keluarga dari pihak istrinya, Meling, Lihan dan lain-lain, nggak ada kelihatan sedih sedikit pun, nggak ada. Ibu mertuanya waktu itu kelihatan happy aja Wak, macam lega gitu loh anak ini meninggal. Makin ngerasa janggal lah Akong lihat itu kan Wak. Tapi di sini lagi-lagi dia sungkan buat nanya-nanya ke keluarga istrinya, takut dia Wak. Akhirnya setelah pemakaman selesai, Akong memilih untuk mengunjungi tabib yang sempat ngerawat istrinya kemarin. Dia tanyalah soal penyakit istrinya dan berbagai keanehan yang dialami di rumah mereka, dia ceritain juga. Dan pada saat itu Akong langsung geram waktu dia dengar cerita dari tabib Wak. Jadi tabib itu cerita kalau aslinya Meling ini, ibu mertuanya Akong itu,
punya 3 anak, Wak. Anak pertamanya Livang, abangnya Lizen tadi. Terus Livang ini punya juga 2 adik kembar, Wak. Perempuan dua-duanya. Satu Lizen, satu lagi Lilan. Nah rupanya sejak lahir, Wak, Lizen ini punya kelainan fisik. Yaitu wajahnya ini mengalami penuaan dini gitu loh, Wak. Dan jari jempolnya bercabang. Sementara kembaran yang lain, si Lilan, normal. Nah waktu mereka masih kecil, keluarga mereka ini hidup dalam keterbatasan ekonomi, Wak. Peter, bapaknya Wawa itu cuma kerja jadi buruh pabrik di pabrik milik orang Belanda, sedangkan Meling nganggur. Dan karena mereka ini capek hidup susah, Meling pun berinisiatif ngambil jalur salah, Wak. Yaitu dia mau menumbalkan salah satu anaknya ke dukun biar dia jadi orang kaya. Dan betul aja waktu itu, Wak, Meling ini numbalin siapa? Lilan buat dijadikan persembahan. Loh kok Lilan yang ditumbalin Nadia? Karena dukun yang didatangin sama Meling itu minta tumbal gadis perawan yang belum menstruasi dan parasnya cantik. Jadi dia harus numbalin Lilan. Itulah kenapa, Wak, keluarga mereka ini jadi kaya mendadak. Mereka jadi bisa tinggal tuh kan di perumahan elit ya. Dan harta mereka juga melimpah ruah. Itu dia numbalin si Lilan. Dan ternyata gak cukup numbalin satu aja, Wak. Dukun itu juga minta setiap 20 tahun sekali Meling harus numbalin anak perempuan kandungnya lagi yang masih perawan. Kalau mau kekayaan kau bertahan harus perawan ya. Nah sayangnya anak perempuan Meling ketinggal si Lizen aja kan, Wak. Dan dia pun mohon maaf tidak sempurna. Jadi dia tuh gak bisa dijadikan persembahan, Wak. Karena hal itulah, Wak, tiap malam bulan purnama Meling ini selalu datang ke dukun untuk negosiasi sama makhluk yang nerima persembahan supaya si Lizen ini mau dijadikan tumbal. Walaupun kondisi Lizen mohon maaf kurang sempurna. Cuma dia janji bakal ngejagain Lizen perawan sampai 20 tahun nanti setelah penumbalan pertama. Dan setelah negosiasi panjang, Wak, makhluk itu tetap nggak mau kalau tumbalnya si Lizen. Karena selain dia tidak sempurna, dukun ini juga bilang kalau Lizen ini tuh ternyata selalu dijaga sama arwah kembarannya, Wak. Jadi nggak mungkin bisa ditumbalin kayak gitu. Nah usut punya usut, arwah kembarannya itulah, Wak, yang sering ngegangguin Akong di kamar mandi. Itu Lilan. Nah makanya waktu Lizen yang ketahuan hamil, Meling marah besar karena kan harus perawan. Makanya digugurkan ya kandungannya Lizen kan. Terus dia tadi apa? Ngasih kantong hitam ke Akong buat dikubur. Dia bilang itu janin kan? Janin anaknya Lizen kan? Ternyata bukan, Wak. Itu bukan janin anaknya Lizen. Meling bohong ke Akong biar dia gak curiga. Karena sebenarnya janinnya Lizen udah dibawa duluan sama Meling ke rumah dukun ini untuk dijadikan tumbal. Sementara yang dikasih sama itu ya udah cuman tong yang dikasih apa aja gitu. Bukan itu. Karena janin aslinya udah dibawa sama Meling. Nah janin ini dibawa ke dukun untuk negosiasi lagi sama dukun. Bisa nggak kalau tumbalnya janin dulu gitu? Rupanya bisa, Wak. Bisa-bisa aja kata dukun. Tapi jangka waktu persembahannya berubah, nggak 20 tahun. Jadi mendek 10 tahun. Jadi kamu harus nyari tumbal lagi 10 tahun sekali katanya. Asal kasih janin. Meling itu licik kali dia. Jadi ternyata Meling itu memaksa anaknya untuk tidak hamil supaya tetap perawan, Wak. Supaya anaknya bisa ditumbalkan ke si makhluk ini. Sakit aneh yang diderita sama si Lizen itu tuh macam sinyal kalau anakku ditumbalkan nih, anakku ditumbalin. Nih mana cepat aku kasih sakit dulu ya kayak gitu. Karena Lizen belum 20 tahun, Wak. Rupanya waktu dia udah gak perawan dia ngasih janin, dia coba nego lagi mau janin gak? Mau ternyata makhluk tuh. Udah lah gak apa-apa perpanjang 10 tahun gitu. Perawannya gak berhasil, janinnya berhasil. Akong nih dinikahin cuman untuk ngejagain anaknya aja, Wak. Cuman satu sisi si Meling juga mungkin agak senang kenapa dia happy dekat pemakaman itu. Karena kan tadi tumbalnya diterima. Jadi harusnya dia tuh gak marah sama si Akong. Dia harusnya bersyukur, tanda kutip ya, bersyukur yang salah ya. Karena Akong lah dia bisa ngasih tumbal walaupun cuma 10 tahun itu. Gitu. Dan ternyata setelah penumbalan janin ini, Wak, Lizen ini juga meninggal dunia karena efek abor-bor yang dilakukan sama ibunya itu. Selain cerita soal penumbalan ini, Wak, tabibnya juga bilang ke Akong kalau selama hidupnya Lizen ini udah dipasang susuk sama mamanya biar dia dapat pasangan untuk ngejaga dia sebelum ditumbalkan. Dan susuk itu dipasang dalam bentuk cincin. Karena susuk itulah, Wak, aku bisa ngeliat wajahnya Lizen ini jadi cantik kali. Padahal di mata yang lain, Wak, wujudnya sama seperti wujud aslinya dari lahir itu, berparas menua dini gitu loh, Wak. Dari cerita itulah, Wak, aku jadi ingat soal foto anak perempuan dengan
muka yang aneh di dapur tuh. Rupanya itu foto istrinya sendiri. Kembaran istrinya nggak ada di situ. Gegar udah ditumbalkan. Lilan nggak ada di situ. Waktu tahu cerita dari tabib di situ lah baru marah aku, baru sedih kali di situ. Dia ngerasa kasihan kali sama istrinya karena sudah diperlakukan sekejam itu sama mamanya sendiri. Tapi lagi-lagi di situ aku nggak bisa berbuat apa-apa. Wah, Akong betul-betul mencintai istrinya dengan tulus. Walaupun dia nggak pakai susuk sekalipun, Akong tetap cinta sama dia. Itulah kenapa setelah istrinya itu meninggal dunia, Akong masih nyimpan cincin pemberian istrinya dan dia nggak pernah menikah lagi sampai akhir hayatnya. Oke Wak, jadi itu tadi kisah horor yang dialami sama Akong, kembarannya nenek kita Gina. Kisah yang menyayat hati kali. Akong dengan rasa tulus menerima istrinya apa adanya, bahkan sampai meninggal pun dia masih tetap setia Wak. Berbanding terbalik kali sama si Meling ya, karena mertuanya kan, kok tega lah aku tumbalin anakmu sendiri, hei Meling, demi kekayaan duniawimu. Dari kisah ini kita bisa belajar satu hal penting Wak, kalau mau sukses dan kaya ya harus usaha, kerja keras, bukan malah cari jalan pintas. Gak betul pula jalan pintasnya, numbalin orang terdekat. Keberhasilan atau kekayaan yang diraih dengan cara kotor Wak, ini udah pasti ujung-ujungnya malah bisa jadi petaka juga untuk diri sendiri ataupun buat orang-orang di sekitarnya. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari pikiran dan juga perbuatan menyimpang yang bisa merugikan Wak ya. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.